Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Ya, Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Umi. Umi. Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Isa Putri. Saya mahasiswi psikologi semester 4 Universitas Jambi. Kedatangan saya pada siang hari ini yaitu untuk meminta waktu Kakak untuk melakukan wawancara. Nah wawancaranya itu digunakan untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu mata kuliah interview. Apakah kakak bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini? Ya, Nah, sebelumnya saya meminta izin juga terhadap kakak untuk mencatat dan merekam selama proses wawancara berlangsung. ya boleh. Nah, untuk pertanyaannya, sudah berapa lama ya kakak bekerja di sini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Hampir sih, hampir 2 tahun. 1 tahun setengah. Tahun. Nah, kalau boleh tahu kakak bekerja di bagian apa ya kak? Di bagian biro perekonomian, di bagian BUMD, air minum, limbah dan sanitasi. Nah, kalau boleh tahu itu kerjaannya bagaimana ya? Kalau pekerjaannya itu contohnya seperti penetapan tarif air minum, Provinsi Jambi itu yang menetapkan dari kota, tapi atas musyawarah dengan kabupaten. Yang menetapkan R itu berarti kayak penetapan harga PAM gitu ya? Ya itu yang menetapkan itu provinsi dan kerjasama dengan kabupaten musyawarah dulu. Gitu. Dan ada perhitungannya itu. Kalau untuk air minum isi ulang itu berarti bukan Bukan. kayak air PAM aja ya berarti. PDAM itu. Kalau boleh tahu bagaimana ya kak proses kakak bisa bekerja di kantor gubernur ini? Kalau saya dari orang tua itu bilang katanya coba daftar ke kantor gubernur. Ini bapak ada kabar gitu. Coba daftar ke sana dan pas daftar, pas lamaran, selang beberapa minggu itu dihubungin, diwawancara dan akhirnya Berarti proses itu cuma melakukan wawancara aja ya ya? cuma wawancara. Gak ada tes tertulis gitu Nggak ya? ada. Nah, kalau boleh tahu kakak lulusan dari mana ya kak? Saya dari di Jogja Jurusannya? manajemen. Jadi tidak jauh nian ya kak? Ya Timpalnya. nggak jauh banget sih karena kan manajemen masih relevan sama pekerjaan yang ini saya kerjakan sekarang. Kalau boleh tahu S1-nya di mana kak? Di Jogja di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Langsung aja kak. Nah, dalam perusahaan kakak pasti ada nilai-nilai kan dalam perusahaan. Nah, boleh nggak ceritakan bagaimana nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan kakak? Kalau untuk nilai-nilai di perusahaan itu ada kayak berorientasi loyalitas dalam pekerjaan. Kita itu harus loyal dalam pekerjaan. Terus harmonis, menjaga kerukunan antar sesama karyawan, terus dapat dipercaya, akuntabel, terus eh, kolaboratif. Kita tuh harus bisa berkolaborasi. Misal kita ada ide, terus teman kita ada ide, itu kan bisa dikolaborasikan tuh. Terus bagaimana kakak menerapkan nilai-nilai organisasi tersebut? Kalau untuk penerapannya sih, contohnya seperti ya udah kita terapkan dalam pekerjaan, loyalitas dalam bekerja, menjaga keharmonisan sebisa mungkin tuh jangan ada masalah lah ya antara satu rekan dengan rekan yang lain gitu, biar pekerjaan kita jadi mudah. Soalnya tuh lingkungan kerja juga bisa mempengaruhi pekerjaan kita gitu. Nah, untuk menjaga keharmonisan itu bagaimana ya kak? Kakak menjaganya? Kalau untuk menjaganya sih seperti ini ya. Misal kita nggak ada pekerjaan nih, ada waktu luang, kita bisa tuh main ke ruangan teman-teman kita untuk ngobrol, bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu. Untuk ngomongin hal-hal yang lain atau kita bisa pergi main keluar kalau ada waktu senggang, weekend gitu kita bisa. Nah, terus apa yang mendasari kakak untuk melakukan tindakan tersebut dalam menggunakan nilai-nilai tersebut? Kalau yang mendasari sih, kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai di perusahaan, otomatis pekerjaan kita itu jadi mudah gitu. Karena kita udah ada patokannya nih, kita tuh harus loyal dalam pekerjaan, harus bisa menjaga keharmonisan, harus dapat dipercaya gitu. Kalau dapat dipercaya itu penerapannya bagaimana?
Misal kita diberi tanggung jawab oleh atasan, ini tolong kerjain ini nota dinas dan tolong serahin ke bagian TU atau kemana gitu kan. Kita harus ngerjain itu dan benar-benar kita kerjain, jangan setengah-setengah. Biar atasan kita tuh percaya sama kita. Nah, nanti kalau pekerjaan itu udah selesai, kita kasih ke tempat tujuannya tuh, nanti kan otomatis atasan kita tahu, oh ternyata dia udah selesai, berarti dapat dipercaya nih dalam mengerjakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan sampai selesai. Nah, menurut kakak bagaimana hasil pada saat kakak menerapkan nilai-nilai organisasi tersebut dalam pekerjaan? Hasilnya sih hasil penerapannya itu ya, Ya, hasil kakak menerapkan nilai-nilai organisasi tersebut. hasilnya sih contohnya seperti ini ya, kalau kita loyal dalam pekerjaan ini, ada teman kita lagi nggak kerja, terus teman kita pekerjaannya banyak, kita bisa kok bantu-bantu teman kita gitu selagi kita senang ya. Nah nanti kalau kita ada pekerjaan banyak dan teman kita nggak ada kerjaan, nanti dia juga bisa bantu kita, jadi bisa saling mempermudah pekerjaan. Dalam perusahaan kakak itu ada nggak sih pembagian tugas terhadap karyawan? Oh ada, contohnya itu seperti saya kurang bisa Excel, sedangkan teman saya bisa. Otomatis atasan saya memberi tugas ke saya itu yang bisa dikerjakan menggunakan Excel, menggunakan selain Excel. Nah, nanti kalau ada pekerjaan yang mengharuskan menggunakan Excel, nanti bisa diserahkan ke teman saya. Berarti diperbolehkan juga terhadap atasan kakak untuk melakukan hal itu. Iya, karena sebelum kita bekerja ini pas awal-awal masuk kan kita ditanya, kamu bisa dalam hal apa, kelebihan kamu apa gitu, yang kamu nggak bisa apa. Tapi bukan berarti karena kita nggak bisa Excel, kita benar-benar nggak bisa sampai kapanpun. Jadi kita tetap harus belajar. Gitu. Berarti kalau kayak gitu kelebihan dan kekurangan itu ditanyain pas waktu wawancara. Ya benar. Nah, untuk pas wawancara itu kakak udah milih langsung di biro ekonomi atau ada itu udah dipilihin dari. Enggak, jadi kita wawancara dulu, nanti habis itu baru kita di penempatan. Penempatan itu nanti bagian atasan yang menempatkan. Nah, terus bisa nggak kak ceritain berdasarkan pengalaman kakak situasi seperti apa yang mengharuskan kakak terlibat dalam memajukan perusahaan? Situasi seperti contohnya saya bisa menghadiri rapat yang tidak bisa dihadiri oleh atasan saya, tapi ini rapat tertentu, bukan semua rapat, karena ada beberapa rapat yang atasan saya itu mengikut sertakan saya dalam rapat. Nah, harapan dari atasan saya ini biar saya suatu saat bisa belajar, dan kalau atasan saya tidak bisa datang dalam suatu rapat tersebut, saya bisa datang ke rapat tersebut dan hasil rapat tersebut bisa disampaikan ke atasan saya. Oh, kalau boleh tahu sebulan itu kakak bisa mengikuti beberapa rapat ya? Tergantung sih, kalau kadang tuh ada satu bulan benar-benar nggak ada rapat, karena rapat itu bukan hanya di lingkup kantor gubernur, tapi ada yang undangan dari luar, dari contohnya kemarin PKPU ada, terus dari PTJI juga ada gitu. Berarti nggak menentu misalnya udah sebulan tuh harus 4 kali ikut rapat itu nggak ada. Enggak, tergantung undangan sih acaranya, karena kadang pun kita yang ini yang mengadakan rapat, jadi kita yang mengundang orang lain gitu. Terus bagaimana keterlibatan kakak dalam memajukan perusahaan? Keterlibatannya contohnya seperti tadi, Selain dari mengikuti rapat itu ada hal lain nggak? keterlibatannya oh bisa seperti ini, saya bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat, meskipun itu kita nggak tahu ya hasilnya, yang penting kan kita sudah berusaha. Contohnya saya dari Kabupaten Jawa Timur, di sana itu nggak ada PDAM, adanya cuma PAM, karena PAM sama PDAM itu beda, jadi nanti kita masyarakat dari sana tuh kadang ini kan ini kerja di kantor gubernur, bisa tolong dong bantu ini di sini biar ada air bersih. Jadi nanti saya menyampaikan ke atasan, nah nanti atasan bilang, anu step-stepnya harus kayak gini, langkah-langkahnya kayak gini, harus dari desa, terus baru ke kabupaten, nanti kabupaten menyampaikan ke gubernur gitu. Kalau boleh tahu kak, tadi kan kakak menyebutkan bahwa beda PAM sama PDAM. Nah, bedanya itu seperti apa ya kak? Kalau PDAM itu sudah dinaungi
dia perusahaan tapi bekerja sama dengan pemerintah. Kalau PAM itu cuman kayak misal nih di satu RT dan RT 1 sama RT 2 itu PAM-nya satu. Nanti RT 2 sama 4 itu beda lagi karena satu PAM itu tidak bisa mencakup satu kabupaten gitu. Kekuatannya kecil, kalau PDAM bisa. Dari tadi bagaimana dampak keterlibatan kakak terhadap perusahaan, dampaknya kepada kakak sama ke perusahaan. Kalau dampak dari saya sih, saya bisa ini belajar hal baru, belajar tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya oleh atasan. Kalau dampak bagi perusahaan itu bisa seperti misal nih, saya atasan nggak bisa hadir dan saya juga nggak bisa hadir karena saya itu orang yang nggak loyal, tidak dapat dipercaya, otomatis kan nggak ada yang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan gitu. Bisa sih rekan kerja saya, kan rekan kerja saya ada pekerjaan lain lagi. Tadi kan kakak menyebutkan bahwa dapat menemukan hal baru. Nah, selama kakak bekerja ini, hal baru apa saja yang udah kakak dapat? Hal baru itu seperti kayak gini, dulu saya nggak tahu kalau ternyata PDAM itu mendapat subsidi dari pemerintah. Saya kira itu tuh perusahaan, ternyata perusahaan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu memberikan subsidi kepada perusahaan PDAM tersebut agar biaya ini apa penetapan tarif air minumnya harganya itu tidak tinggi. Jadi tidak merugikan perusahaan dan tidak memberatkan karyawan. Karyawan tidak memberatkan pelanggan. Tuh. Nah, selain dari hal itu ada lagi nggak? Apa tuh? Yang tadi menemukan hal baru kakak untuk diri kakak sendiri gitu. Kalau untuk saya tuh contohnya, saya dulu nggak kenal sama orang-orang kabupaten, sekarang jadi kenal karena sering ikut acara-acara. Terus saya dulu nggak tahu cara membuat surat, surat yang maksudnya formal ya, ini membuat SK, surat keputusan gubernur, terus membuat nota dinas. Itu saya nggak tahu. Kan dalam perkuliahan itu kan kita nggak praktek kan ya, praktek cuma beberapa. Karena di kerjaan sekarang ini, saya jadi tahu oh ternyata begini-begini langkahnya. Selanjutnya, untuk menurut kakak nih, bagaimana gambaran loyalitas karyawan terhadap perusahaan? Gambarannya sih, ya itu tadi kalau kita bekerja itu harus dengan sepenuh hati, loyal dalam pekerjaan. Terus kalau bisa jangan setengah-setengah, jangan udahlah ini udah selesai nih gitu. Waktu itu tuh benar-benar kita harus mengerahkan kemampuan kita lah untuk bekerja biar hasilnya juga maksimal. Nah, bagaimana cara kakak untuk membangun loyalitas pekerjaan selama di perusahaan ini? Kalau saya sih menerapkannya dengan kalau bisa kita itu menyukai apa yang kita kerjakan agar kita jadi senang mengerjainnya tuh, nggak ada keterpaksaan. Tapi kalau kita tuh bisa loyal ke pekerjaan itu karena kita suka kan ya. Tapi kalau kita udah dari awal udah nggak suka, udah nggak mau, merasa ada keterpaksaan, itu jadi kita nggak bisa loyal ke pekerjaan tersebut. Jadi kita harus menyenangi pekerjaan tersebut. Nah, ada nggak sih pekerjaan yang kakak menurut kakak ini beratnya gitu? Ada sepertinya ada. Contohnya seperti setiap penetapan tarif itu kan pasti dihitung itu, ada perhitungan. Nah itu tuh nanti dari kabupaten menyampaikan simulasi perhitungan ke kota, ke provinsi maksudnya. Nah setiap kabupaten atau kota ini menyampaikan harganya segini. Nanti kita harus cek lagi, kita harus hitung lagi apakah benar nilai yang didapat itu segini gitu. Jadi bukan kita tuh menerima dari kabupaten ya udah itu aja, enggak, kita dicek lagi gitu. Itu yang agak bikin pusing sih, soalnya kan menghitung dan itu tuh banyak ini kan. Iya. Terus apa yang mendasari kakak bersikap loyal terhadap perusahaan? Yang mendasari saya kalau kita bisa bersikap loyal terhadap perusahaan, nanti atasan kita tuh jadi nilai ke kita. Oh anak ini loyal nih, jadi pekerjaan kita tuh dipermudah, pekerjaan yang bersifat berhubungan dengan atasan. Misal saya mau minta izin, ada keperluan,
mau minta tanda tangan itu dipermudah nanti. Atasan pasti kayak gini, oh anak ini rajin bekerja, anak ini kalau saya suruh nggak pernah nolak, pekerjaannya selalu bagus, oke deh saya kasih izin untuk izin beberapa hari gitu. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana pengaruh sikap loyal Kakak terhadap perusahaan selain yang tadi Kakak sebut? Pengaruh sikap loyal saya terhadap perusahaan, pekerjaan hasil pekerjaan saya jadi lebih baik, dan pekerjaan perusahaan juga jadi semakin baik gitu sih. Nah, selama Kakak bekerja ini di kantor gubernur, ada nggak situasi yang membuat Kakak nggak nyaman dalam perusahaan tersebut? Ada nggak nyaman kalau namanya di perusahaan, terutama di bidang perekonomian itu kan orangnya banyak ya, hampir 50. Itu kita pasti ada suatu saat kita itu ada sedikit masalah atau kesalahpahaman antar sama rekan kerja. Itu bisa jadi pengaruh pekerjaan, karena lingkungan kerja itu menurut saya bisa mempengaruhi terhadap pekerjaan kita. Gitu. Kakak pernah berarti ada di situasi tersebut, lalu tindakan Kakak seperti apa? Ya kalau bisa kita menjelaskan secara baik-baik apa kesalahpahaman yang terjadi antara sama rekan kerja biar tidak mempengaruhi pekerjaan kita. Nah, untuk jam kerjanya itu bagaimana ya Kak? Kalau jam kerja itu dari Senin sampai hari Kamis itu mulai dari jam 7.15, pulangnya jam 4 sore. Tapi kalau hari Jumat itu mulai dari jam 7, terus selesainya itu jam 11.30. Nah, itu sistem istirahatnya bagaimana? Istirahat itu di jam 12 sampai jam 1. Itu harus ada di lingkungan kantor atau boleh di luar kantor? Boleh di lingkungan kantor, boleh di luar kantor, boleh. Selama itu nggak mengganggu pekerjaan, selama kita nggak meninggalkan pekerjaan yang harusnya dikerjain itu boleh. Nah, untuk seragamnya itu bagaimana Kak sistem Kalau seragamnya itu Senin sampai Selasa pakai dinas kayak gini. Kalau hari Rabu, kalau hari Kamis ganti, hari Jumat itu bebas, karena hari Jumat kadang olahraga di lapangan, kadang pengajian di Masjid Agung gitu. Berarti diwajibkan semua karyawan itu menggunakan seragam ya? Nah, untuk sistem cutinya itu gimana? Kalau cuti sih ada cuti lanjutan sama ada cuti pernikahan. Kalau untuk izinnya tuh 1 bulan ada 3 hari izin, boleh izin. Tapi kalau bisa setiap, jangan kita izin setiap bulan 3 hari itu, jangan. Jadi nanti kita juga dicap sama atasan, kenapa anak ini sering libur setiap 1 bulan 3 hari itu. Berarti itu tuh setiap 1 bulan 3 hari itu nggak harus diambil terus ya Kak? Iya nggak harus. Kalau dari Kakak tadi biro ekonomi satu departemen berapa orang? Hampir 50. Hampir 50. Mungkin itu saja sih Kak wawancara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Kakak udah mau menjadi narasumber. Nah, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.